terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya, karena memang kondisi media kita kan tidak baik-baik saja ya di era digital ini. Nah, yang lainnya adalah terkait dengan keamanan individual wartawan ya. Masih ada pola-pola kekerasan yang dipicu oleh ketidaksepahaman antara para pemangku ya yang menjadi objek pemberitaan begitu. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan pers artinya kita masih dalam kondisi yang belum bebas karena masih ada pola-pola kekerasan yang dilakukan pada para jurnalis kita yang tentu saja mereka yang ada di garda terdepan untuk menyuarakan tentang fakta, tentang kritik sosial, tentang informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tapi mereka masih mengalami hambatan-hambatan karena berbagai hal. Wartawannya nggak profesional, medianya nggak profesional, maka dia nggak merdeka. Akan banyak sekali campur tangan yang mempengaruhi dan bunyi beritanya nggak berkualitas. Para wartawan dan teman-teman media yang sekarang ini punya aktivitas dukungan pada partai tertentu atau menjadi tim hore atau tim pemenangan pemilu atau bahkan menjadi calon kandidat apakah DPR, apakah pilkada, kami menghimbau untuk mundur sejenak dari profesi sebagai wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat UKI. Ketemu lagi bersama saya, Ruslan Ramli, pada kanal catatan jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, senang sekali siang hari ini bersama saya, Ibu Dr. Nini Rahayu. Beliau adalah Ketua Dewan Pers. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Ya. Sahabat UKI, Ibu Nini ini sebagai ketua tentu punya sabar tugas. Nah, sebagai ketua Dewan Pers tentu akan banyak bersinggungan dengan kemerdekaan pers, menjadi pendamping pemerintah ya di bidang kehidupan pers. Nah, kita akan bertanya berbagai hal tentang dunia pers di mana. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih, Bu Nini sehari-hari apa nih kegiatan ringan selain di kebun sirih nih? Sebetulnya bukan kegiatan ringan ya, tapi justru kegiatan utama saya. Iya. Jadi saya ini guru, jadi ngajar di Fakultas Hukum berawal tahun 87 di Universitas Muhammadiyah Jember dan pindah ke Jakarta, tetap menjadi guru, tetapi guru bagi aparat penegak hukum. Itu jadi saya ngajar di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, begitu ya, yang bersinggungan dengan aparat penegak hukum. Lalu tahun 2021 saya kemudian menjadi tenaga profesional di Lemhanas Republik Indonesia sampai sekarang dan juga guru di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di Universitas Muhammadiyah Malang, lalu juga di Universitas Al-Azhar. Jadi memang senangnya jadi guru, itu yang pertama ya. Tapi kemudian tahun 2022 saya menjadi bagian dari Dewan Pers dan sejak bulan Maret ya 2022 kemudian menjadi ketua pengganti sisa masa jabatan 2022 sampai 2025 gitu. Oke, Bu Nini ini kan apa ya, sudah sangat berpengalaman ya di lembaga negara nih. Itu ada nggak story-nya sampai kemudian saat ini di Dewan Pers gimana nih?
Memang yang di dua lembaga sebelumnya dan yang terakhir di Dewan Pers, kalau dibaca itu dalam kerangka besar soal demokrasi, soal hak asasi manusia, dia nyambung. Yang pertama 2006-2009 saya di Komnas Perempuan sebagai salah satu wakil ketua, lalu dilanjutkan di periode kedua 2010 sampai 2014 di Komnas Perempuan itu visi utamanya adalah membangun situasi yang kondusif bagi upaya penghapusan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, maaf. Nah, artinya terkait betul dengan visi penegakan hak asasi manusia, spesifik adalah perempuan dan spesifik adalah kekerasan terhadap perempuan. Lalu di 2016 kemudian saya bergabung di anggota Ombudsman Republik Indonesia yang itu juga terkait dengan pemenuhan hak warga negara, terutama terkait pelayanan publik, begitu, sampai tahun 2021. Nah, 2022 lalu bergabunglah dengan Dewan Pers yang kita juga semua tahu pers adalah pilar keempat demokrasi. Jadi konteks keindonesiaan, kebangsaan, pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya adalah dengan cara berdemokrasi. Tiga lembaga negara yang membuat saya kemudian terlibat di dalamnya. Masih sambung menyambung aja sebenarnya, satu ruh lah. Iya. Ruhnya itu di mana? Pemenuhan hak warga masyarakat itu. Iya. Satunya tentang perempuan, satunya terkait pelayanan publik, dan sekarang hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Tapi di luar itu mengajar tetap jalan ya? Ya, meskipun dengan metode yang baru ya. Jadi saya pengajar tidak dengan cara offline, S1, S2, nguji-nguji di S3, bimbing, itu semua saya lakukan dengan cara online gitu. Bu Ketua, yang membedakan di Dewan Pers dengan sebelumnya apa nih? Tadi secara hakikat sama sebetulnya, memperjuangkan hak warga masyarakat ya, hak masyarakat atas, kalau yang pertama kan spesifik terkait isu kekerasan terhadap perempuan, yang kedua lebih umum nih terkait pelayanan publik. Nah, yang sekarang adalah hak warga masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi, di mana dua hak inilah yang menjadi dasar kemudian salah satunya bagaimana agar pers nasional kita kondusif dan pers nasional kita itu independen, punya kemerdekaan. Karena ini bagian dari hakikat hak warga negara tadi. Jadi pers kita yang profesional, pers kita yang kondusif, pers kita yang merdeka, itu adalah dalam rangka pemenuhan hak warga atas informasi dan kebebasan ekspresi yang memang sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 dan pasal 28. Iya, Bu Ketua, kalau kita bicara tentang pers ya, berarti kan ini pelakunya adalah insan pers itu sendiri, tetapi kemudian punya stakeholder juga ya, termasuk kantung-kantung pemberitaan ya, kantor-kantor negara gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ya memang naik turun, ada aduan-aduan gitu kan. Apakah dia kekerasan kepada wartawan, kemudian ya mungkin juga dari sisi pemberitaan yang masih kurang. Nah, sejauh ini Bu Ketua yang mengadukan ke Dewan Pers sifatnya yang lebih banyak yang mana? Tentu yang paling banyak masih konflik pemberitaan ya. Misalnya kalau kita perhatikan secara kuantitatif, tahun 2022 laporan terkait dengan konflik pemberitaan yang terjadi di tahun 2021 itu 2022 itu setahun itu 960 lebih, dan itu bisa diselesaikan oleh Dewan Pers lebih dari 90%, 97% kita bisa selesaikan. Jadi
konflik pemberitaan masih menduduki peringkat tertinggi. Di luar itu memang ada bentuk-bentuk konflik yang berbeda. Itu satu terkait dengan kesejahteraan wartawan. Jadi yang tidak dibayar honornya misalnya, atau dibayar tapi di bawah nilai upah minimum regional misalnya ya, tidak mendapatkan tunjangan kesehatan yang layak misalnya, atau upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan misalnya. Itu yang terkait dengan kesejahteraan ya. Juga bagian dari kesejahteraan yang lain adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya, karena memang kondisi media kita kan tidak baik-baik saja ya di era digital ini. Nah, yang lainnya adalah terkait dengan keamanan individual wartawan ya. Masih ada pola-pola kekerasan yang dipicu oleh ketidaksepahaman antara para para pemangku ya yang menjadi objek pemberitaan begitu. Yang penyelesaiannya dilakukan dengan kekerasan gitu ya. Memang ini tidak mudah di era digital untuk membuktikan siapa pelakunya. Gitu. Kalau dulu kan enak ya, orang dipukul kelihatan yang mukul siapa gitu ya, fisik ya, karena fisik. Meskipun itu angkanya ada, masih ada yang fisik ya. Tetapi yang paling berat adalah kekerasan terhadap digital, di doxing. Ya, ini yang angkanya cukup tinggi, dan salah satu bentuk kekerasan yang teridentifikasi yang korbannya adalah insan pers, wartawan, terutama wartawan perempuan, itu adalah kekerasan seksual. Jadi ada kekerasan seksual secara fisik, offline gitu ya, tapi juga ada yang digital. Jadi verbal, doxing gitu ya. Nah, ini yang mewarnai kehidupan pers kita. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan pers, artinya kita masih dalam kondisi yang belum bebas karena masih ada pola-pola kekerasan yang dilakukan pada para jurnalis kita, yang tentu saja mereka yang ada di garda terdepan untuk menyuarakan tentang fakta, tentang kritik sosial, tentang informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tapi mereka masih mengalami hambatan-hambatan karena berbagai hal tadi. Oke. Bu Ketua, tadi disebutkan sampai 900-an ya. Itu kalau kita kembali kepada platform media ini kan ada beberapa ya, Bu Ketua ya. Ya, cetak, ya, elektronik, kemudian sekarang malah dan media sosial itu. Dominasinya masih di mana sekarang, Bu Ketua? Yang tertinggi ini memang harus diakui konflik pemberitaan di ruang digital. Di ruang digital, karena memang digital ini kan punya kekhasan ya. Satu, dia sebagai berita itu cepat, disajikan dengan cara yang sangat cepat begitu ya. Kebutuhannya juga cepat, namanya aja digital. Jadi tidak hari, tidak jam, tidak menit, tapi detik kan gitu ya. Berkejaran dengan pemberitaan. Nah, pada konteks itu memang kemudian ada circle yang atau tahapan dalam pemberitaan itu yang bisa jadi tidak terkonfirmasi secara akurat. Bisa jadi belum ada pendalaman terhadap isu, tidak ada pendalaman terhadap data untuk mendukung pemberitaan itu. Berarti itu jadi saya monolog jadinya ya, beritanya. Tidak cover both side. Tidak cover both side. Check and recheck. Iya, tidak akurat. Itu. Nah, ini yang kemudian ada komplain dari pelapor kan gitu ya, merasa dirugikan dengan pemberitaan itu.
Nah, inilah kalau menggunakan Undang-Undang 40 gitu ya, ketika ada konflik pemberitaan, sebetulnya pihak pelapor bisa langsung berhubungan dengan media dimaksud untuk meminta hak jawab, kan begitu. Ini salah nih, aku nggak ngomong begini, bla bla bla, setelah dikonfirmasi. Dan kalau kemudian media bisa menyelesaikan dengan pihak pelapor, sebetulnya selesai di antara mereka. Tetapi memang bisa jadi upaya yang mereka lakukan nggak selesai. Jadilah dispute, jadilah kemari, minta dimediasi, kan gitu. Lalu Dewan Pers akan melihat apakah satu, dia karya jurnalistik atau bukan. Itu yang terpenting. Kalau dia karya jurnalistik, maka kita cek apakah dia berpedoman pada kode etik jurnalistik dan berbagai pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Misalnya pedoman tentang keberagaman, pedoman tentang pemberitaan yang ramah pada anak, kekerasan seksual, lalu soal disabilitas, soal terorisme. Ya, itu kan kita sudah mengeluarkan pedoman ya. Dan juga pedoman tentang pemberitaan di ruang digital. Karena kan sekarang pemberitaan itu bukan hanya di ranah media mainstream, tapi juga di ruang digital, di ruang media sosial. Nah, di ruang media sosial sepanjang itu berisi pemberitaan, maka itu masih menjadi tanggung jawab pimpinan redaksi. Ya, asal memang itu memang ada tugas khusus ya dari redaksi untuk mendistribusikan di media sosial. Maka dia masuk dalam kategori pengawasan dari Dewan Pers. Atau memang dilakukan oleh wartawan yang ditugaskan oleh maka itu juga sama. Nah, ada memang bermuatan pemberitaan, tapi dia bukan wartawan dan bukan perusahaan pers. Misalnya contoh Deddy Kobuzer, itu kan bukan wartawan dan bukan Close the door. Close the door, itu kan bukan wartawan, Deddy bukan wartawan dan juga bukan perusahaan pers, bukan media. Bukan karya jurnalistik. Saya tidak bilang begitu, bukan media. Bukan media dan kalau karya jurnalistik kan mesti kita cek apakah dia pemberitaan atau tidak ya. Lalu yang jelas dia bukan wartawan dan bukan media. Seperti ini podcast nih. Apakah masnya wartawan atau enggak saya nggak tahu nih. Pemret kalau nggak salah ya tadi ya sebelumnya. Sebelum di sini saya dicetak Pemret. Ya, artinya wartawan kan. Tapi kan bukan media kan begitu. Itu maka nanti kita cek kalau ada konflik pemberitaan, apakah ngeceknya adalah kepentingannya begini, apakah penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang 40 atau bukan, kan begitu. Kira-kira gitu. Betul, tadi disebutkan lebih banyak di digital ya, di online. Berkaitan juga nih dengan begitu menjamurnya portal-portal di tanah air. Sekarang kan dengan tidak adanya lisensi, maka siapapun ya selama punya kemampuan finansial mendirikan. Tetapi ya kembali ke yang tadi, apakah ini karya jurnalistik, apakah ini tersertifikasi atau enggak. Nah, pertanyaan saya, ketika dalam pengaduan kepada Dewan Pers ini, apakah mereka ini betul-betul media yang memang tersertifikasi atau hanya sebuah media yang menjalankan kerja jurnalistik? Begini, kalau bicara Undang-Undang 40, sebetulnya kita bicara karya jurnalistik berkualitas, itu dulu yang nomor satu. Jadi Dewan Pers itu dalam menyelesaikan dispute, kita akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemberitaan itu bermuatan karya jurnalistik atau tidak. Kalau dia karya jurnalistik, maka kita akan mediasi. Siapapun, apakah dia sudah tersertifikasi atau belum. Tetapi kalau dengan tersertifikasi, apalagi dia sudah memiliki uji kompetensinya ya, medianya maupun wartawannya,
itu akan memudahkan bagi kita untuk memastikan bentuk perlindungannya. Karena secara otomatis apa namanya eh, apa kita akan mudah berkoordinasi dengan konstituen di mana jurnalis itu bergabung, berorganisasi seperti mandat pasal 28 bahwa setiap orang boleh berasosiasi. Yang kedua juga memudahkan kita untuk berhubungan dengan perusahaan medianya. Kan kalau kadang-kadang ya subjek hukum itu dia secara individu dilindungi oleh undang-undang, tapi dia secara korporat dia juga dapat perlindungan kan gitu. Jadi ada dua double perlindungan. Dan bagi kita Dewan Pers juga akan mempermudah kita berhubungan dengan siapa nih gitu. Misalnya ada wartawan mengalami kekerasan, misal ya. Maka yang pertama kali kita minta pertanggungjawabannya adalah perusahaan pers. Apa yang sudah dilakukan terhadap wartawan itu? Sebelum kita minta pertanggungjawaban ke negara, kan yang terdekat, relasi terdekat kontraknya kan dengan perusahaan. Nah itu loh, kenapa kemudian dia harus berorganisasi, kenapa dia sebaiknya bergabung dengan media. Gitu. Meskipun seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau kita bicara setiap orang berhak membuat media? Emang iya, boleh bebas. Jadi profesi yang sangat terbuka menurut saya itu adalah profesi di dunia pers. Siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa membuat perusahaan media, gitu kan. Satu orang aja sekarang bisa bikin portal apa gitu. Tapi tentu Dewan Pers punya kewajiban dengan Undang-Undang 40 ini untuk membuat pagar. Kalau enggak kan kacau nih. Semua seenak-enaknya sendiri kan gitu. Kemerdekaan pers bukan berarti tanpa pagar. Pagarnya adalah untuk memastikan dia berkualitas, kan gitu. Kita dorong berkualitas. Bahwa ada individu-individu yang bisa bekerja dan memastikan dirinya berkualitas, it's okay. Nggak apa-apa, kan ada juga orang yang harus kita hargai, tokoh-tokoh yang sudah purna ilmunya begitu ya, udah tinggi levelnya, yang memang jangankan menulis, berkata pun itu sudah karya jurnalistik begitu ya. Itu kan ya nggak perlu lagi kita uji kompetensi menurut saya ya, karena sudah terverify oleh publik bahwa dia adalah chairman di dalam pemberitaan. Misalnya yang disampaikan selalu bermuatan pemberitaan yang positif, ya kan nggak perlu disertifikasi lagi. Ya, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali wartawan kita, jurnalis kita yang memang perlu ditingkatkan kompetensinya. Pemahaman mereka soal kode etik itu seperti apa? Pemahaman mereka soal bagaimana mengedepankan azas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan itu seperti apa? Bagaimana menggunakan narasumber ahli dalam akurasi sebuah pemberitaan misalnya. Ini kan semua perlu dipelajari. Bagaimana menulis dengan bahasa Indonesia yang baik, yang bisa dipahami oleh publik. Bagaimana agar berita ini sesuatu yang dibutuhkan, bukan keinginan kelompok tertentu misalnya. Itu kan penting sekali. Nah ini yang butuh kompetensi tadi. Bu Ketua, tadi kan laporan itu sampai 900-an ya katakanlah. Nah, berarti apa? Itu yang terlapor ke atau mengadu ke ya, tentu. Dewan Pers ya. Artinya boleh jadi ada peristiwa-peristiwa serupa, tetapi kemudian tidak dilaporkan. Mungkin, sangat mungkin. Nah, itu apa ya? Masih menandakan bahwa di mana kualitas insan pers itu sendiri masih kurang, masih perlu upgrading atau gimana? Ya, saya kira ini tantangan ya. Sebetulnya kalau kita bicara tanggung jawab atas pendidikan warga negara itu kan ada di pemerintah. Ya kan? Artinya ya termasuk pendidikan pada wartawan. Nah, untuk itu pemerintah bertanggung jawab dengan mengalokasikan anggaran memfasilitasi pendidikan bagi wartawan. Walaupun tentu ini hal-hal yang sangat klis ya, fasilitasi itu tidak cukup
untuk memadai jumlah wartawan yang begitu antusias ya berprofesi sebagai wartawan itu jumlahnya banyak sekali. Misalnya sampai hari ini yang terdaftar itu kan 24.000 wartawan kita ya, yang dan yang sudah uji kompetensi. Nah, yang sekarang ini berproses itu 1.200-an lah, artinya terus aja setiap tahun itu sekitar 1.200, totally 24.000 yang sekarang sudah mengikuti uji kompetensi itu 1.200-an. Nah, setiap tahun seperti itu. Nah, tapi kan ini belum selesai, ada lagi nih, tumbuh lagi. Tentu ini harus kita apresiasi. Seperti yang saya tadi sampaikan, profesi ini sangat terbuka, tapi perlu intervensi penguatan kapasitasnya supaya tidak melanggar kode etik tadi. Rambu-rambunya kan di situ. Begitu juga perusahaannya, semua juga suka mendirikan perusahaan, tapi kita harapannya juga dia berpegang pada proses verifikasi apakah dia perusahaan yang profesional atau tidak. Karena kalau tidak, maka itu akan berpengaruh pada kemerdekaan pers. Wartawan yang tidak kompeten berpengaruh pada kemerdekaan pers. Dan kualitas demokrasi itu sendiri. Iya, kalau wartawannya nggak profesional, medianya nggak profesional, maka dia nggak merdeka. Akan banyak sekali campur tangan yang mempengaruhi dan bunyi beritanya nggak berkualitas. Tonnya nggak sampai untuk publik nih. Yes. Oke, Bu Ketua, itu secara umum. Saya agak masuk di pemilu nih, Bu Ketua. Bahwa sekarang ini kita ya 7-8 bulan ya ke depan akan berdemokrasi lewat pemilu. Nah, tapi sampai hari ini keberpihakan media juga masih perlu dipertanyakan dengan adanya warawiri di jagat media kita kan. Ada pemilik media yang masih masuk juga di partai, ya, masuk di politik praktis. Nah, tentu sedikit banyaknya konflik of interest itu akan terjadi. Nah, gimana pandangan Bu Ketua nih? Saya sebagai Ketua Dewan Pers, ini sudah 2 kali kami mengeluarkan surat edaran ya. Komitmen kita tetap menghimbau kepada pers nasional, juga pada para pemilik media dan media itu sendiri dan para jurnalis agar tetap bisa menjaga independensinya di dalam proses politik kita yang pasti ini akan ramai ya, karena namanya pesta pasti ramai kan, baik pra, selama maupun setelah pemilu dilaksanakan. Bagaimana bentuk independensinya? Yang pertama yang kami minta adalah agar pers tetap bisa memperhatikan bahwa pers tidak boleh partisan, tidak boleh hanya memiliki kecenderungan pada partai politik tertentu. Dia harus bertindak secara netral ya kepada sebuah partai dalam proses pemberitaan. Nah, yang kedua adalah para wartawan dan teman-teman media yang sekarang ini punya aktivitas dukungan pada partai tertentu atau menjadi tim hore atau tim pemenangan pemilu atau bahkan menjadi calon kandidat apakah DPR, apakah pilkada, kami menghimbau untuk mundur sejenak dari profesi sebagai wartawan. Jadi cutilah gitu ya, menyerahkan dulu kartunya pada organisasinya masing-masing, ke konstituennya masing-masing. Untuk apa? Sekali lagi agar tidak ada konflik of interest. Gitu. Kami khawatir kalau pers kita gaduh karena tidak mendukung atau mendukung, ini bahaya sekali.
Misalnya ada berita yang sebetulnya benar, tapi karena itu terjadi pada orang yang tidak kita dukung, maka kita sebut hoax. Itu kan ngeri sekali. Atau sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Dewan Pers tentu tidak diam merespon apa menyambut si pemilu ini. Dewan Pers di Hari Pers Nasional di awal tahun 2023 yang lalu sudah melakukan deklarasi dengan KPI, Bawaslu, dan KPU. Kita membuat MOU untuk pemilu damai dengan ada 5 poin penting yang tadi antara lain sudah saya sampaikan, agar tidak partisan, agar tidak menggunakan pers sebagai buzzer, tidak menjadi polarisasi, ya, dan betul-betul melahirkan pemberitaan yang menyejukkan proses pemilu itu sendiri, karena konflik pemberitaan maupun polarisasi implikasi dari pemilu 2014 dan 2019 itu kan bahkan masih kita rasakan memiliki dampak yang panjang. Jadi kami membuat MOU dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas, begitu ya. Lalu kita melakukan workshop ke 34 provinsi, tapi ada di 21 titik kita laksanakan. Mudah-mudahan sih bisa di 34 titik ya. Workshop ini kita mengundang wartawan, mengundang partai politik, dan mengundang pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama menyepakati tentang bagaimana sebuah proses pemberitaan itu dihadirkan gitu, yang tentu melibatkan para pemangku kepentingan ini. Misalnya, wartawan yang akan memberitakan soal proses kepemiluan yang sedang berlangsung, ya tolong dikasih informasi yang cukup. Jangan dihalang-halangi, jangan disembunyikan, jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan. Beri kemudahan, biarkan wartawan itu bekerja dengan porsi. Jangan diganggu, jangan diarah-arahkan. Gitu. Dan kami workshopkan bersama-sama. Kalau workshop itu kan semua jadi narasumber. Ayo kita maunya apa dan kita berkomitmen. Dan itu sudah kita kick off kemarin. Di sini kita kick off workshop terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Dan yang kami dengar kemarin, meskipun ada 5 partai yang tidak hadir, partai-partai yang hadir, misalnya Partai PDI Perjuangan, kemudian kemarin Partai PAN misalnya ya, Partai Perindo, dan yang lainnya ya, Partai Umat kemarin juga hadir, Partai Buruh ya, secara umum mendukung yang dilakukan oleh Dewan Pers, karena tadi masyarakat itu butuh informasi yang kredibel soal pemilu, karena pemilu tahun 2024 ini kan pemilu pertama yang menyelenggarakan 3 agenda sekaligus. Ada Pilpres, ada Pileg, ada Pilkada. Nah, porsi mana sebetulnya masyarakat membutuhkan informasi pada 3 ini? Kita khawatir kalau semua pemberitaan hanya terkait Pilpres misalnya. Terus Pilkada sama ini orang nggak ngerti. Bahaya sekali. Kalah gaung. Nah, itu kan bahaya sekali. Nah, jadi maka tadi teman-teman yang bisa bekerja secara independen menjadi penting. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah begini. Kita tentu meminta masyarakat juga pintar. Masyarakat harus pintar. Mana media yang bisa dijadikan rujukan? Saya kira masyarakat kita itu bukan lagi masyarakat yang bisa diarah-arahkan gitu ya. Jadi walaupun banyak sekali media mungkin terindikasi partisan, terindikasi ini, masyarakat itu udah pandai. Dia akan tahu mana media yang bisa saya jadikan rujukan pemberitaan terkait pemilu yang bisa saya gunakan sebagai dasar untuk memilih calon presiden, legislatif maupun
kada kan gitu. Jadi di satu sisi Dewan Pers ingin meminta komitmen para pemangku kepentingan duduk bersama, kami meminta mereka supaya tetap independen si persnya termasuk medianya, tapi kita juga minta masyarakat agar pandai. Itulah kenapa kami tidak hanya melakukan di hilir ketika sudah ada dispute pemberitaan, kita di hulu dengan workshop ini. Karena kami ingin sustain, menjaga selama sebelum, selama, dan setelah pemilu berlangsung. Oke, Bu Ketua, saya kira Dewan Pers sudah berbuat ya, sudah action dengan berbagai terobosan untuk mengangkat demokrasi ya. Kemudian ketika dikaitkan dengan pemilu, dikaitkan dengan demokrasi, upaya-upaya itu sudah dilakukan. Sekalipun memang, ya faktanya memang kita masih melihat masih ada konten-konten yang tidak adil gitu. Ketika kita bicara tentang asas keadilan dengan berapa partai yang lolos sebagai kontestan atau peserta pemilu, tapi kan tidak semua mendapatkan hak yang sama ketika dia sudah menyampaikan informasi. Tetap didominasi oleh partai-partai yang punya afiliasi dengan media gitu kan. Itu kalau kepada pemangku kepentingan medianya. Nah, yang tadi menarik itu tuh bagaimana masyarakat lewat literasi itu supaya masyarakat tercerdaskan gitu kan. Tapi apakah ya dalam hal ini gimana kaki-kaki Dewan Pers ini sampai tuh kepada publik luas itu. Kalau tadi sudah ada surat edaran bahkan kepada pemilik media, pengelola media, tapi kepada publik luas ini apa nih upayanya kira-kira nih? Ya, saya kira ini podcast salah satu ya. TikTok ya, sekarang ini kan eranya TikTok generasi Z kita. Jadi kami juga menggunakan media sosial sebagai cara kami untuk menyampaikan kepada publik bagaimana menghadapi pemberitaan di masa pemilu ini, begitu ya, supaya juga tidak masuk jurang buzzer, tidak masuk jurang hoax, begitu ya, tetap bisa tetap bisa menjadi individu-individu yang cerdas, begitu. Tapi memang Dewan Pers tidak sendiri kan. Dewan Pers kan punya 11 konstituen. Ada 4 organisasi jurnalis, ada 7 organisasi perusahaan pers yang saya kira ini yang kemarin juga kita ajak berkomitmen bersama. Dengan demikian maka pendidikan kepada publik itu juga kami titipkan kepada para konstituen dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Misalnya yang organisasi wartawan, ya mereka mengendorse wartawannya agar campaign terhadap kemandirian wartawan tetap dijaga di masa kampanye. Konstituen media kami juga menitipkan agar mereka mengendorse media di bawah asosiasi ini untuk bisa bekerja secara independen. Tentu itu yang bisa kita minta ya, karena yang punya media kan mereka, kami memastikan saja. Baru di luar itu Dewan Pers tentu melalui sarana media sosial maupun melalui workshop-workshop yang kami lakukan untuk berkomunikasi dengan stakeholder, termasuk kami berkomunikasi aktif dengan partai politik. Jadi karena yang punya berita kan mereka ya, yang punya berita mereka, dan kami berharap betul agar partai-partai politik punya komitmen yang cukup tinggi terhadap kemandirian pers, begitu. Kalau di pemilu 2019 kita punya pengalaman ya, ada media yang melakukan, ya katakanlah over waktu itu sebagai sebuah media yang mendiskreditkan kelompok tertentu. Kalau sejauh ini Bu Ketua katakanlah menuju pemilu, apakah sudah ada aduan atau? Ada aduan, sudah ada. Itu terkait ini juga ya, diskredit atau hoax atau terkait
ada ini keberatan terhadap pemberitaan sih. Keberatan Terhadap pemberitaan, Nah, ya, yang terkait kepemiluan. ya. Sudah ada. Gimana dengan ini, Bu Ketua? Kan portal tiap tiap partai juga barangkali ya. Nah, mereka juga membuat dan melahirkan informasi-informasi, tapi kemudian ya namanya bagian dari partai tentu akan mengangkat dan yang lain menepikan. Apa yang bisa disampaikan oleh Dewan Pers ini? Kita tentu harus mengacu pada regulasi untuk mengatakan boleh dan tidak boleh kan. Dan dasar regulasinya adalah keputusan KPU kan. Jadi kita tunggu aja. KPU kan belum mengeluarkan juga kan kapan mana yang boleh dan tidak boleh dan lain mana yang dipublikasikan dan tidak terkait dengan kepemiluan. Tahapan memang sudah dikeluarkan ya. Misalnya masa kampanye kapan. Kalau ini bukan masa kampanye, kenapa sudah berkampanye misalnya. Nah itu tentu apa namanya ini akan menjadi bagian yang kita atensi nantinya gitu, karena jangan sampai soal pemberitaan yang bermuatan campaign itu kemudian mengandung pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi disampaikan. Terakhir Bu Ketua, apa stressing Bu Ketua nih ketika menghadapi pemilu nanti? Ya karena pemilu ini gawe besar dan pemberitaan menjadi cara yang juga memiliki potensi yang sangat besar daya pengaruhnya terhadap keberlangsungan pemilu yang kondusif begitu, maka tentu yang pertama Dewan Pers betul-betul ingin mengawal agar media dan para jurnalis kita bisa bekerja secara profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta karena pemilu ini melibatkan semua stakeholder, ada aparat pemerintah, ada para penyelenggara pemilu, ada aparat penegak hukum, dan juga masyarakat yang menjadi bagian penting dari pesta demokrasi ini untuk ikut bersama-sama menjaga kemerdekaan pers dan menjaga agar pemilu kita kondusif di dalam pemberitaannya. Baik, terima kasih sahabat UKI. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ketua. Oke, sama-sama.